jadi lurah kayak gitu-gitu juga penting. Jauh ya. Gak mau kerja kantor ke lurah ya jauh ya. Ya Cuman udah. kalau menurut gue nih Pak, SKCK itu penting tapi Lu tadi ngasih rantang. Ya kan nyogok. Itu mah di luar dari Di luar apa? yang tertulis kan, cuman tertulisnya uang berarti lu doang. berarti lu nyobok. Jadi lu Nyobok. dapat 3.000 balik lagi ke pribadinya kan. Yap. Tapi kan kita ngomongin SKCK ini jadi salah satu syarat di melamar kerja kan. Iya kan, kalau menurut gue sih penting. Kenapa? Karena Halo Sobat Pi. ngomong apa? Belum, kan opening dulu. Oh. Lu belum apa-apa, anak orang ditambah. Anjir. Ini dia laku ya. ini ngapa di sini lagi Dia sih? laku ya. Aduh, pusing Dia gua. sangat laku. Mungkin sobat-sobat Pis pada emang seneng kali ya dengan adanya hari ini. Aduh. Lu nggak niatan nambah co-host lagi Pak? Aduh. Pusing sama gue jadi pusing tambah hari. Pusing. Jadi balik lagi ke acara Loker ngobrolin seputar dunia kerja bareng gue Adelia Putri Darnasya dan Nah, lu dulu. Lu dulu. Kan dari sini ke sini ke sini. tapi kan host utamanya dulu. Dia dulu kan ini Iya. mereka. Ya, ya. Saya siapa? Puyeng. Sih, Pak. Tadi belum di briefing Pak, nama saya ininya anuannya. Ya, nama lu aja siapa? Oh iya. Eh. Saya Rahmat Ari. Udah. Nadanya gitu ya. Oh, salah nadanya. Udah enak banget sih. Emang nama lu Saya Rahmat Ari. Nggak cocok juga. Kayak penjual sabu. agak semangat dikit nggak Pak? Agak semangat. Ini semangat semua nih sobat pisnya. Ulang. Gak usah dari gue, dari lu aja. Ya dari Adel coba. Ya Allah. Coba kasih tahu. Allah. Nah, jadi kita enggak pakai itu ya. Perkenalkan nama gue Adelia Putri Darnasya bersama teman-teman gue. Rahmat Ari. Pakai nama dong. Halo, nama saya gitu. Kayak Adel gitu loh, mirip-mirip gitu loh. Ini bukan Halo, podcast saya- berantem nih ujung-ujungnya. Halo, nama saya Ari gitu. Kan nggak pada kenal. Terus saya Ya, kayak Rahmat Ari, saya Rahmat Ari, lu sokap gitu kan. Ya, udah lu kayak ada gitu. kayak mau paslon ini Pak. Apa? Apaan sih? Lanjut. Ya udah lu kenalin deh tadi namanya pakai namanya halo ya Adel, halo nama saya Ari gitu gitu kayak Adel. Hai semua, nama saya Rahmat Ari. Oh, berwibawa. Emang cool Pak. Coba lu gimana kalau ngenalin Kulkas Pak lu, Leo? kulkas. Oke, sobat Pi semua. Ini kita mau ngomongin apa nih? Pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin Ya. tentang SKCK penting gak sih? SKCK, wah penting lah kalau buat ini ngelamar kerja kan ya. Buat ngelamar kerja, ya nggak penting nggak? Penting menurut gue sih penting karena apa? Karena dari SKCK kita akan melihat dari blacklistnya dia. Widih, blacklist dia punya blacklist nggak kira-kira? Atau dia pernah ada ini nggak ya? Track recordnya dari kejahatan-kejahatan, ya kan? Karena itu penting banget masuk perusahaan. Kalau misalnya sebelumnya dia pernah pembunuh, mau lu, ya kan? Kalau dia sebelumnya mencuri, maling, perampok, mau lu mau? Nggak mau juga. Makanya SKCK itu penting sih kalau menurut gua di dunia perusahaan. Kalau khususnya buat ngelamar kerja ya, buat ngelamar kerja itu penting sih. Karena itu dipakai dimanapun buat kayak lu ngelamar kerja, terus lu ngelamar jadi apa? Lu ngelamar jadi lurah kayak gitu-gitu juga penting. Jauh ya. Gak mau kerja kantor ke lurah ya jauh ya. Ya Cuman udah. kalau menurut gue nih Pak, SKCK itu penting tapi tidak terlalu berpengaruh menurut gue. Jadi gue memang agak-agak kurang setuju dengan regulasi perusahaan yang harus menyatakan SKCK. Memang setiap orang itu memiliki kesalahan mungkin di masa lalunya. Ada blacklistnya misalnya dia pernah mencuri atau pernah kasus apa gitu kan. Cuman dengan adanya SKCK ini, orang yang tadinya punya kesalahan dan dia ingin berubah, ingin kerja jadi lebih baik, jadi justru dia malah ke-hold Pak. Malah nggak bisa milih sesuatu yang lebih baik lagi. Malah ujung-ujung nanti balik lagi dia jadi rampok, balik lagi dia jadi pencuri. Jadi sebenarnya
second change itu real gitu, nyata gitu. Harusnya kita para perusahaan yang gede atau perusahaan yang memang memiliki gaji dan kerjaan sipil memberikan kesempatan ke mereka yang ingin berubah. Tapi dengan perjanjian misalnya dibikin kontrak, kamu kan ada SKCK ini nih, ada misalnya kejahatan apa gitu kan. Dibikin perjanjian kalau kamu mengulangi maka akan diusutnya ke kantor polisi, bukan Ya, cuma SP. itu kalau misalnya ketemu sama orang yang mungkin mau berbuat baik lagi. Tapi kalau ternyata memang dia punya dasarnya atau dia memang depan aja baik, tapi pas dia masuk dia, karena kejahatan itu kan bukan dari niat sebenarnya, dari kesempatan. Iya. Bener kan? Oke. Iya kan, kejahatan itu bukan dari niat sebenarnya. Banyak orang juga dari niat itu enggak juga gitu kan, tapi banyak kan dari kesempatan. Nah, mungkin juga kemarin-kemarin yang dia berbuat jahat itu juga mungkin kecelek juga, mungkin bisa gitu kan ya. Mungkin, tapi kan setidaknya dia punya ada niat walaupun sedikit gitu kan ya. Walaupun niat sedikit, tapi ya jadinya track recordnya dia jadi jelek. Itu bukan, gitu kan? Lu ngomong dong. Enggak ada. Lu lebih kayak kriminalnya. Ini dia langsung antagonis. kriminalnya. Lu ngomong. Bacot nih. Kan lu ditanya Pak tadi. Kayaknya SKCK lu banyak kasus ya. SKCK lu banyak kasus ya. Nembak kayaknya SKCK-nya. Oh, gua ada orang dalam. Oh. Iya. Berarti kriminal dulu. Iya, ada orang dalam. Jadi sebenarnya tuh Pak, kalau menurut gue pribadi dari pendapat lu ya gitu lah gitu. Cuman harus lah kalau menurut gua mah ya. Kalau Ya gue harus sih lah, lu ngerasanya kalau ngelamar kerja ya harus ada KCK. Lu waktu itu ngelamar kerja pakai KCK enggak? Pakai. Oke. Terus baik enggak? Saya. Hmm. Baik dong Pak. Kata siapa? Kata mama saya. Oh, kata polisi enggak? Iya. mukanya udah kriminal sih. Kan SKCK dari kepolisian. Baik. Jadi Pak. kepolisian, mama lu ke kepolisian ngomong lu baik gitu. Iya, sambil gua entengan gitu, Pak. Anak saya tolong ya, Pak, bikin baik. Bawa rantang. Iya. Kan Bapak orang dalam, saya orang. Belakang. Iya. Oh, kalau orang belakang OB berarti. Cleaning service. Bisa. Kok gitu nyambungnya? Bisa, iya. Kok bisa. flow-nya gitu Bisa. gua ya? Jauh ya, Flow-nya makin gitu, jauh Pak. ya, Pak ya. Sangat bus Iya ngelenjing. kan? Jauh ya. Lah kalau dia kata orang belakang yang biasa di belakang kan OB. Sama cleaning service. Oh. Bener ya? Gitu ya. Orang yang di belakang kesuksesan saya. Oh. Ibu. Jadi nyokap lu free card gitu ya untuk kanan kiri gitu ya. Oh, berarti Iya. berarti lu oh, oke. Tapi lu masih bobo emak sih buat kepolisian aja, lu pakai bobo emak ngapain sih? Emang lu nggak bisa mandiri. Nggak usah nangis gitu dong. Lu nggak bisa mandiri emang. Coba. Kok lu jadi lebih kena tar dia sih dibanding kita lagi podcast? Ini bukan acara podcast nih, Kan dia acara ngomong, interview gua dia. nanya dia. Talk show. Gue nanya dia kalau misalnya ini SKCK kemarin dia nyertain gak SKCK? Katakan nyertain kan. Iya, Kan? nyertain. Dia Cuman orang- lu pernah mikir gini gak sih? Ada emang orang yang menyertakan SKCK kayak tadi lu bilang, SKCK bisa dibayar kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Berarti nggak menjamin emang orang SKCK itu mah bayar. Iya, Polisi. cuman kan bisa diselipin 30.000. kalau dia ada kalau ada Oh kalau itu gue bukan tipe gua. Oh. Hari kayaknya sih. hari mukanya sih. Kagak lah, Pak. Saya ngasihnya gocap. Lu tadi ngasih rantang. Ini kan nyogok. Itu mah di luar dari Di luar apa? yang tertulis, kan yang cuma tertulisnya Oh, uang doang. berarti lu nyobok. Jadi lu Nyobok. dapat 30.000 tambah rantang. Enggak. Gini kan SKCK bikin 30.000 kalau nggak salah. Ya kan? Terus lu tambahin rantang lagi buat mereka makan siang. Iya. Gitu. Itu kan tujuannya beramal. Oh. Bukan Tapi kan nyogok. enggak. Tapi Enggak. kalau mereka nganggap begitu ya enggak apa sedikit. Lu kena KPK lu ntar. Enggak lah, Pak. Kalau Ya, KPK bilang kan aja. gratifikasi. Ini Tolong dibuka maskernya supaya orang KPK bisa screening. Tolong dibuka maskernya biar orang KPK bisa. Oh yang ini nih orang ini. Yang kemarin ngasih rantang. Iya nih, sering ngasih rantang kalau ke kantor polisi. Cuman dia sih. berarti SKCK kan kayak kata lo bisa dibayar kan? Berarti ada dong beberapa oknum yang memang bisa memalsukan tindakan kejahatan atau kriminal Ada. mereka. Pasti ada. Berarti Kalau- nggak menjamin pure murni ke perusahaan dong. Nah, Banyak loh orang-orang yang blacklistnya itu bersih, listnya itu bersih, tapi ternyata di perusahaan malah malah korup, Iya. malah segala macam.
Ya kalau itu kan itu balik lagi ke pribadinya ya. Nah, Balik lagi ke pribadinya kan. Yap. Tapi kan kita ngomongin SKCK ini jadi salah satu syarat di melamar kerja kan. Iya kan, kalau menurut gue sih penting. Kenapa? Karena setidaknya dia punya histori di kepolisian itu baik lah. Walaupun di kepolisian mungkin apa yang tadi lo bilang mungkin dia punya, karena dia punya orang dalam tuh jadinya jadi dibuatnya baik gitu kan ya. Karena mungkin dia pernah di penjara mungkin 5 tahun karena kasus apa, terus dia bayar polisi untuk bikin, gue mau ngelamar kerja nih gitu kan, gue mau ngelamar kerja bikinin yang baik dong pak gitu kan, biar gue bisa diterima di sono ya kan. Itu bisa aja bisa aja kejadian gitu kan, karena ya banyak oknum-oknum kan kayak gitu kan, siapa yang nggak mau duit ya kan. terus Pak, Dia nyogok sebagai kayak hari ini ngasih rantang, tolong dibuka maskernya supaya screening polisi kayak oh ini gue SS nih. kasih rantang dia mau ini salah satu ini Parah. kayak ini Parah. padahal kasus Pas ngomong rantang Dulu tolong kasus apa sih, mulutnya di blacklist ya. Dulu kasus apa sih? Saya Cambulan ayam ya? Lele, Hah? punya bulan lele. Cambulan lele. dulu suka mengoleksi tutup pentil. Punya orang. Oh itu beneran? Pantesan Itu pentil gua pada hilang. Kejahatan pertama anak cowok, Pak. Itu kejahatan Ini pertama. lu kerjaannya. Ya kan cabangnya di mana? Cabang tempat gua ada lu berarti. Ada, Pak. Iya kan? Wah itu pentil motor gua harus gua rantai. Iya kayaknya dah. Kalau enggak gua lem ini kayaknya power glue ya. Iya. Deg-degan. Iya ada ya. Enggak bercanda. Curantil gitu ya. Curantil. Nah, lu pikirannya jangan jorok. Lah, lu yang pikirannya jorok mulu kalau kata gitu. Iya, Lu Pak. yang Nggak usah pikirannya dipertegas, jorok. Pak, aturan, Pak. Curantil emang apa? Pencurian pentil kan? Pentil. Iya. Pentil motor kan? Iya. Pentil mobil kan? Iya. Lu yang jorok berarti. Enggak, gua mau ngomong Aduh, jorok, kan gua ini mau gitu. mewaspadai dia supaya dia nggak berpikiran Gua mah nanti. yakin lah dia walaupun Oke, kriminal saya- gini ya. Saya kaum open minded. Kaum open minded, kita anak-anak muda kaum open minded Iya, guys. oke. Jadi kalau gue tanya nih sebagai orang kantor, misalkan lu pernah rekruter juga pernah kan, dan rekruter lain, HRD lain, gimana caranya untuk bisa menilai orang itu beneran kriminal atau bukan sih? Ya by interview lah. By interview jangan ditanya tuh biasanya apa yang bisa mengidentifikasi ke orang seperti apa tuh gimana? By interview kita lihat kita lihat dulu aktivitasnya dia dulu apa, ya kan, pengalamannya di mana, terus ngapain aja, di rumah ngapain aja, ya kan. Tapi kalau biasanya kalau sekedar kita lihat nggak ada mencurigakan ya, kita ngeliat orang terus nggak ada yang mencurigakan dan segala macam, kayaknya sih pertanyaannya standar aja gitu kan. Paling lebih ke pengalamannya dia, atau jarang banget yang lebih ke personal sih ada gitu kan. Makanya di situ kadang-kadang di biodata ada emergency contact, itu juga butuh sih sebenarnya, supaya apa, kita ngecek historinya dia tuh kayak apa gitu kan. Itu penting juga sih sebenarnya. Nah itu, tapi kalau untuk dari pertanyaan gimana caranya untuk bisa tahu kalau misalnya dia kriminal apa enggak, ya by ngobrol ya biasanya by ngobrol sih ya kan, supaya lebih intens, terus dia pengalamannya dan segala macam. Biasanya kalau misalnya udah ngobrolnya enak, dia kadang-kadang sedikit-sedikit kebuka tuh, ya kan, sedikit-sedikit kebuka. Nah baru dia, iya pak saya dulu tuh pernah punya kasus. Nah baru dia udah buka itu, baru kita cecer lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya kayak gitu, kasusnya apa, ininya apa gitu kan ya, terus gimana penyelesaiannya. Ya saya di penjara pak 10 tahun, ya kan, jadi itulah. Oh, jadi intinya tuh sobat PIS jangan pernah lakuin tindakan kejahatan, nanti kalian sendiri yang nyesal. Iya pastinya. Jadi kalau SKCK menurut saya penting gitu kan, karena memang untuk kita melihat dari segi track recordnya si customer dah tuh, alah si gara-gara dia tadi dia pakai ini ya, pakai Papa tolong cegah banget. Tolong. ya, ke bawah. Iya. Oh, itu role modelnya gitu ya. Iya. Ternyata. Lu jangan ini Behind. Ri, lu sendiri aja. Iya, oke.
Gue aja cewek nggak pernah begini pak. Dia mau. Enggak Pak. Masih ada ini Pak yang normal. Enggak. Lanjut gimana lanjut. Ya udah gitu aja ya teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat dan kalau misalnya memang perusahaan membutuhkan SKCK berarti dia mau ngecek dari track recordnya teman-teman juga, tapi ada juga beberapa perusahaan yang nggak minta sih untuk SKCK itu sendiri karena mungkin dirasa ya kurang penting lah atau gimana ya, balik lagi ke perusahaannya masing-masing sih ya. Oke. Bye Jangan guys, don't lupa forget to like, comment, and subscribe, and share this video to your friend karena ngomong ini suruh ngomong ulang closing. dah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay guys, so don't forget to like, comment, and subscribe. Share this video to your friend. Tungguin sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Bye bye. Jangan nularin Pak Aryo, udah mulai begini-begini gitu. Jangan nularin.